Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sarehat. Di pembahasan ayeuna tepat di 10 Mei 2022, saya rek ngabahas soal pers nyaeta bertepatan jeung seabad Rosihan Anwar, sang Ayatullah pers. Rosihan Anwar memasuki pelosok Wonosari, Yogyakarta bersama Letkol Soeharto dan fotografer IPPP Host Franz Mendur. Mereka hendak menjemput Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI yang bergerilya setelah agresi militer Belanda kedua. Perjanjian Romroyen yang ditekan pada 7 Mei 1949 mengakhiri konflik bersenjata. Jalan damai sepakat ditempuh. Para gerilyawan diminta turun senjata. Awalnya mereka menggunakan jeep, tapi belakangan jeep tidak lagi bisa digunakan karena medan yang sulit. Mereka harus mengayuh sepeda berjam-jam di tengah yang tandus dan jarang penduduk tersebut. Sekitar pukul 21 pada 7 Juli 1949, akhirnya mereka tiba di sebuah desa satu regu antar tentara mengadang. Tiba di tujuan juga kiranya. Lalu mereka dibawa menemui Sudirman. Dengan pakaian serba hitam, Sudirman menemui. Saudara Rosihan adalah wartawan Republik yang pertama saya temui pada masa bergerilya ini, kata Jenderal Sudirman. Wawancara eksklusif baru dilakukan keesokan hari. Rosihan kemudian bergegas kembali ke Yogyakarta dan mengirim hasil wawancara ke Jakarta. Isinya menjadi buah bibir karena menjawab rasa penasaran publik tentang sikap sang panglima, yaitu bersedia mengikuti haluan politik Soekarno-Hatta. Sebelumnya beredar kabar ia kurang sepakat dengan muatan perjanjian Romroyen. Rosihan bukan reporter biasa. Ia adalah pimpinan redaksi Pedoman. Koran tersebut mulai terbit di Jakarta 29 November 1948. Di Jakarta saat itu hanya ada Koran Merdeka yang berhaluan Republik dan Fajar yang berafiliasi ke Nika Belanda. Semua bermula dari kesediaan RHO Junaedi mencupongi sebuah koran yang membawakan suara kaum kiblik. Syaratnya sederhana. Nama koran harus dimulai dengan huruf P. Seperti koran Pemandangan yang telah dibiayai sejak 1933, sebagai calon pimpinan redaksi, Rosihan menyodorkan nama Pedoman. Junaedi yang memiliki percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat tersebut tak keberatan. Sebagai koran kiblik, Pedoman tentu saja banyak memberitakan peristiwa dari perspektif yang menentang pendudukan Belanda. Pada 31 Januari 1949, koran tersebut akhirnya dibredel. Regering Voorlichtingsdienst atau Jawatan Penerangan Belanda. Pasalnya, pedoman memuat tajuk yang berisi anjuran agar kaum Republikan meneruskan perjuangan kemerdekaan. Setelah perundingan Romroyen, pedoman diberi kesempatan kembali untuk terbit. Tapi Junaedi tidak lagi berminat mengongkosi. Beruntung teman lama bernama Lim Tokle belakangan mengganti nama menjadi Budiman, bersedia meminjamkan Rp20.000. Rosihan boleh membayar dengan mencicil. Uang itu segera diambilnya dari tas dan diserahkan kepada Rosihan ketika kami bersama-sama naik beca.
Menjadi jurnalis bukan cita-cita Rosihan. Hijrah dari Sumatera Barat, ia sekolah di Algemene Middle School atau AMS di Yogyakarta bagian Klasik Barat. AMS ini setara dengan SMA sekarang. Pada tahun 1943 setelah lulus AMS, Rosihan sudah diterima mengikuti pendidikan singkat sebagai jaksa di Jakarta. Ia sudah bersiap masuk ke asrama, berpapasan Dr. Abu Hanifah, kakak bapak perfilman nasional Usmar Ismail yang juga belajar di AMS, yang ketika itu bekerja di Central Beverly Gents House, kini bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Abu Hanifah menawari Rosihan untuk bekerja di Surat Kabar Asia Raya. Di sana Rosihan menjadi asisten Yoshio Nakatani, juru bahasa rejim militer Jepang yang menjadi pengawas koran tersebut. Dia bertugas mengoreksi tulisan Nakatani. Setelah 3 bulan menjadi asisten Nakatani, saya mulai dilatih menjadi magang wartawan. Pertama kali saya diperbantukan kepada redaksi luar negeri yang dipimpin BM Dia, kenang anak asisten Demang di masa Hindia Belanda ini. Seusai Jepang menyerah, para karyawan Asia Raya berinisiatif mendirikan koran Merdeka. BM Dia menjadi pimpinan umum, Rosihan didapuk sebagai redaktur umum. 1 tahun berjalan, masalah muncul ketika Badan Hukum Merdeka hendak dibikin. BM Dia menganggap Merdeka adalah miliknya, sementara Rosihan dan sejumlah karyawan lain berbeda anggapan. Ini milik bersama. Merdeka adalah surat kabar bersama untuk mendukung perjuangan Republik. Kata pria kelahiran Kubang, Nandua, Solok, Sumatera Barat, 10 Mei 1922. Persis hari ini 1 abad silam. Di sisi lain, menurut BM Dia, pangkal masalah bukan soal kepemilikan. Dalam BM Dia, wartawan serba bisa yang ditulis Tuti Kakialatu, dia mengatakan ada upaya kubu Rosihan untuk menyingkirkan dirinya yang didengarnya dari seseorang. Tindakan harus diambil dan Rosihan angkat kaki dari Merdeka. Dalam biografinya itu lebih jauh, dia mengaku ada perbedaan visi politik antara Rosihan dan dirinya. Ia menganggap Rosihan terlalu dekat dengan kelompok Sultan Syahrir, sementara dia justru menentangnya. Karena itu, jika suatu hari Merdeka menyerang politik Syahrir, besoknya bisa jadi ada berita ataupun ulasan yang menyokong bela Syahrir. Tulis Tuti Kakialatu. Pada Februari 1948, Syahrir membangun Partai Sosialis Indonesia. Partai yang diisi kaum cendekia. Rosihan tak pernah secara formal menjadi anggotanya. Tapi pada pemilu 1955, karena hendak maju menjadi anggota konstituante, Rosihan masuk PSI. Sosialisme sejatinya memikat sejak remaja ketika Rosihan ngekos di rumah gurunya di AMSA. Rumah itu penuh dengan buku, termasuk buku-buku tentang sosialisme. Dari buku-buku itu, ia meyakini sosialisme berpihak dan membela martabat kemanusiaan. Dalam buku ditugaskan sejarah perjuangan merdeka 1945 hingga 1985. Persimpangan ideologi itu ditegaskan juga. Bagi Merdeka, kerakyatan universal yang dianut tidak sama dengan sosialisme kerakyatan yang dianut Syahrir dan kelompok. Juga soal pemerintah parlementer yang memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Merdeka menentang, kelompok Syahrir mendorong. Rosihan mengakui kecocokan ideologis dengan Syahrir. Setelah membaca Perjuangan Kita, saya membaca buku Syahrir lain yang waktu itu baru terbit di negeri Belanda itu ialah Indonesia Overwinningen, Renungan Indonesia. Syahrir tampil di situ sebagai orang yang menggunakan ratio dan akal sehat dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi berbagai persoalan. Kata Rosihan di menulis dalam air. Lepas dari merdeka, Rosihan mendirikan majalah mingguan politik dan budaya. Bantuan datang dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia berupa beberapa rim kertas yang cukup untuk 4 edisi dan uang Rp3.000. Mulai terbit 4 Januari 1947, nama majalah tersebut adalah Siasat. Rosihan menjadi pimpinan redaksi. Di Dewan Redaksi ada Sujatmoko Sutomo, Gadis Rashid, dan Abu Bakar Lubis. Tapi kiranya tak berlebihan jika menyebut cinta utama Rosihan adalah pedoman. Bermula dari 3.000 eksemplar, konon pedoman mencapai puncak saat beredar 48.000 eksemplar pada 1956 sebagai perbandingan koran hebat lain pada masa Orde Lama, yaitu Indonesia Raya di bawah Muchtar Lubis bertiras 47.500. Saat dibredel pada 1958, sementara Harian Rakyat yang berkoneksi ke PKI bertiras paling tinggi 55.000. Beberapa segi perkembangan sejarah pers Indonesia, penerbit buku Kompas di tahun 2002. Ketika menentukan status hukum pedoman, Rosihan coba konsisten soal prinsip kolektivitas dan kepemilikan bersama. Saya tidak menghendaki cara-cara yang dulu ditempuh di Merdeka. Akan tetapi, dengan demikian hilanglah pula kesempatan bagi saya untuk menjadi pemilik tunggal surat kabar dan juga kesempatan membuat uang bagi diri sendiri. Tulis Rosihan di menulis dalam air. 2 kali pedoman dibredel oleh bangsa sendiri di tahun 1961 dan 1974. Di sana ia mesti menghadapi kekuasaan yang jauh lebih besar ketimbang BM dia. Koran itu sepanjang hayat dicap sebagai koran PSI. Rosihan sendiri gagal masuk konstituante. Selanjutnya ia tetap memeluk teguh sosialisme, namun tak menginduk pada satu partai politik pun. Berkat pedoman, Rosihan dicatat dengan tinta emas di sejarah pers Indonesia. Digolongkan secara terhormat dalam angkatan 45, setara dengan nama BM Diah, Muhtar Lubis, dan Syuardi Tashrif. Entah siapa yang memulai belakangan ia juga dijuluki Ayatullah Pers Indonesia, rujukan pada sebutan pimpinan spiritual di Iran. Ditulis Kuyus Arianto, editor Irfan Teguh Pribadi, Tirto ID. Sakitu wae baraya. Atur nuhun tos menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.